Pernah kebayang nggak sebuah program makan gratis di sekolah justru dituduh haram? Hari ini, kita akan coba bedah 5 argumen utama di balik kritik yang sangat tajam dan kontroversial ini. Nah, baru-baru ini lagi rame banget sebuah video yang melabeli program makan gratis di sekolah sebagai haram. Uniknya, mereka pakai kerangka fatwa agama buat menyampaikan kritiknya. Yuk kita lihat lebih dalam ada apa sebenarnya. Oke, sebelum kita lanjut, ada satu hal yang penting banget buat kita pahami. Kritik ini disajikan lewat cara yang unik, yaitu melalui fatwa fiktif dari negeri Wak-Wak Land. Ini adalah cara kreatif dari sumbernya untuk membingkai argumen mereka biar lebih tajam dan, provokatif. Jadi, apa aja sih 5 alasan utama di balik fatwa yang bikin heboh ini? Mari kita telusuri satu persatu. Nah, kita masuk ke poin pertama, yang mungkin paling bikin kaget. Argumen pembukanya langsung provokatif. Para ulama fiksi ini menyatakan program makan bergizi gratis atau MBG sebagai haram, alias terlarang. Oke, jadi apa alasan pertamanya? Menurut sumber ini, program ini dituduh justru mengambil hak dan sumber daya dari orang miskin untuk diberikan kepada orang kaya. Gimana ceritanya? Coba deh lihat angkanya, 335 triliun rupiah per tahun. Fantastis kan? Nah, menurut mereka, dana raksasa ini bukan dana baru, tapi hasil dari pemotongan anggaran untuk layanan-layanan penting lainnya. Pemotongannya ini, menurut argumen di video itu, kena langsung ke pos-pos yang krusial banget, kayak tunjangan guru, dana bos, beasiswa KIP kuliah, yang mana semua ini justru lebih banyak dinikmati oleh masyarakat yang kurang mampu. Nah, ini dia inti perhitungan dari argumen mereka yang cukup mengejutkan. Logikanya gini, kalau data resmi pemerintah bilang angka kemiskinan kita di bawah 9%, maka secara matematis 91% penerima makanan gratis ini sebenarnya adalah keluarga yang tidak tergolong miskin. Oke, kita lanjut ke argumen kedua. Ini bukan cuma soal alokasi sumber daya, tapi juga soal dampak ke ekonomi lokal. Program ini diklaim bisa mematikan usaha kecil demi menguntungkan korporasi besar. Di sini kita bisa lihat kontras yang tajam banget. Di satu sisi, ada ibu-ibu kantin dan penjual jajanan di sekitar sekolah yang bisa kehilangan mata pencarian. Di sisi lain, yang diuntungkan justru adalah operator dapur skala besar dan yayasan-yayasan mitra program. Argumen ketiga ini cakupannya lebih luas lagi. Kita nggak lagi ngomongin soal ekonomi mikro, tapi soal dampaknya buat negara dan lingkungan secara keseluruhan. Dan ini serius. Proyeksinya benar-benar bikin melongo. Program ini diperkirakan bisa menghasilkan tambahan 850 ton sampah makanan setiap hari. Ini bakal memperburuk masalah sampah nasional kita yang udah kritis banget. Dan masalahnya nggak berhenti di situ. Bayangin aja logistik dan pengemasan untuk jutaan porsi makanan ini. Ini juga diproyeksikan menambah 255 ton emisi karbon setiap harinya. Jadi, poin krusialnya begini, menurut sumber tersebut, program ini alih-alih menyelesaikan masalah, justru berpotensi memperparah masalah sampah dan polusi yang udah bikin negara kita rugi ratusan triliun rupiah tiap tahun. Oke, sekarang kita masuk ke argumen keempat, dan ini adalah isu yang sangat sensitif di negara kita, korupsi. Program yang terkesan terburu-buru dan berskala raksasa ini diklaim menciptakan lahan subur untuk praktik korupsi. Sumber ini memetakan setidaknya ada 5 celah korupsi yang sistemik, mulai dari permainan dalam pengadaan barang, konflik kepentingan pas milih mitra, sampai nurunin kualitas makanan buat naikin untung, bahkan rekayasa data. Dan akhirnya, kita sampai di poin kelima. Poin ini fokus pada satu pertanyaan penting. Siapa sih yang sebenarnya menjalankan program ini di lapangan? Nah, disinilah letak ironinya. Menurut sumber video ini, Indonesia itu punya sekitar 30.000 ahli gizi. Tapi, keahlian mereka justru nggak banyak dilibatkan dalam program gizi masif ini. Pelaksanaannya malah lebih bergantung pada non-ahli. Lebih parahnya lagi, argumennya adalah para guru jadi dibebani tugas tambahan di luar kompetensi utama mereka. Mereka harus ngurusin persiapan dan distribusi makanan selama 2-4 jam sehari. Tentu ini berisiko mengganggu proses belajar mengajar. Sumber ini kemudian menggarisbawahi poinnya dengan sebuah kutipan yang sangat tajam, menyerahkan suatu urusan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Ini seolah menghubungkan masalah praktis di lapangan dengan sebuah prinsip kegagalan yang lebih fundamental. Jadi untuk merangkumnya, kritik dari sumber ini dibangun di atas 5 pilar utama. Programnya dituduh mengambil hak orang miskin, merusak usaha kecil, menciptakan masalah lingkungan, membuka peluang korupsi, dan terakhir kurangnya keterlibatan para ahli. Analisis ini akhirnya meninggalkan kita semua dengan satu pertanyaan besar untuk direnungkan. Berapa sih biaya sesungguhnya dari sebuah program yang labelnya gratis? Dan gimana cara kita melihat lebih jauh dari sekedar niat baik untuk memahami semua dampak yang mungkin tidak terduga?